Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah kemarin kita jelaskan tentang orang pertama yang merubah di kalangan Arab, yaitu Amr bin Luhai atau Amr bin Amir al-Khuzai, dan merubah bahkan dalam talbiyah sampai ditambahkan labbaika la syarika laka illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Dan itu diikuti oleh Arab. Masih tersisa saat itu, walaupun banyak yang berubah, orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dalam beribadah sampai dikuasai oleh Sayyidina Qusay dan dikeluarkan Amr bin Luhai dan orang-orang pengikutnya dari Makkah. Imam Suyuti mengatakan wahadza yuthbitu anna aba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahdi Ibrahim ila zamani Amr al-madhkur kulluhum mu'minun. Ini menandakan bahwa garis keturunan Nabi, kakek Nabi itu semuanya dari masa Nabi Ibrahim sampai munculnya Amr bin Luhai atau Amr bin Amir al-Khuzai, itu semuanya adalah orang-orang beriman. Sampai Amr al-Khuzai ini memberikan perubahan-perubahan daripada syariat Nabi Ibrahim, baru di situ berkurang banyak, tapi tetap masih ada, sebagaimana kita ketahui, paling tidak 7 orang atau lebih yang Allah jaga untuk tetap mengesakannya sampai hari kiamat nanti. Summa akhraja Suyuti riwayat an Ibni Abbas wa Tabari wa Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi wa Suhaili fi Rawdatil Anaf wa Waqi' fi Kitab ad-Durar min al-akhbar ma yadullu majmu'uha ala baqa'i kulli min Adnan wa ma'ahu Mudhar wa Ilyas wa Ka'ab bin Lu'ay wa waladihi Murrah wa ghairihim minal Arab ka Rabi'ah wa Khuzaimah wa Asad wa Tamim wa Dhabbah wa Qusay alal iman. Al-Imam As-Suyuti mengeluarkan beberapa riwayat dari Sayyidina Abbas. Begitu pula Al-Imam At-Tabari, Imam Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqahnya, Imam As-Suhaili di dalam Rawdatul Anaf, Imam Waqi' di dalam kitab Ad-Durar minal Akhbar, yang menunjukkan semuanya itu bahwa tetap masih ada dari Adnan atau orang-orang yang bersama Sayyidina Adnan, Mudhar, Sayyidina Ilyas, Sayyidina Ka'ab, Sayyidina Lu'ay dan putranya Sayyidina Lu'ay yang bernama Murrah, dan selain dari mereka dari orang Arab seperti keturunan Rabi'ah, keturunan Khuzaimah, keturunan Asad, keturunan Tamim, keturunan Dhabbah dan Sayyidina Qusay yang mereka masih berada dalam keimanan. Wa nuqila 'anil Mawardi fi dalailin nubuwah wa Abi Nu'aim fi dalailin nubuwah
anna Ka'ab bin Lu'ay kana yaktubu Quraisyan yaumal arubah wa huwa yaumal jum'ah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Mawardi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, begitu juga Abu Nu'aim di dalam kitab Dalailun Nubuwah pula, bahwasanya Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay ini dulu khutbah berceramah di hadapan orang Quraisy Yaumul Arubah. Mereka menyebutnya dengan Yaumul Arubah, yaitu hari Jumat. Fayudzakiruhum bimab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhum annahu min waladihi wa yu'allimuhum annahu min waladihi wa ya'muruhum bittiba'i wal imani bih. Isi khutbahnya, beliau mengingatkan kepada Quraisy tentang akan dibangkitkan, akan diutus seorang nabi dari keturunannya. Dari zamannya beliau sudah menyampaikan akan diutus seorang nabi dari keturunannya, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti nabi tersebut, beriman kepada nabi tersebut. Wa yabqa ba'da Murrah min abaihi Kilab wa Qusay wa Abdi Manaf wa Hashim wa Abdul Muttalib wa Abdullah walidihi. Dan itu masih terjaga. Yang menyampaikan kakeknya sendiri, pasti anaknya ikuti, jaga. Wa ma dzakarnahu min da'awat Ibrahim alaihissalam li dzurriyyatihi min Ismail alaihissalam. Dan apa yang kami sebutkan dari doa-doanya Nabi Ibrahim untuk keturunannya itu jalurnya melalui Nabi Ismail alaihissalam. Seperti contoh ayat Al-Quran, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan putraku an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Allah jadikan aku orang yang menjalankan sholat dengan sempurna serta keturunanku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan min aqibihi fi aqibihi, dan Allah menjadikannya sebagai kalimatan baqiyatan, kalimah yang kekal abadi di dalam keturunannya, yaitu doanya Nabi Ibrahim kekal di dalam keturunannya. Ya dulu ala anna min dzurriyyatihi man baqi alal iman wa aulahum bihi silsilatul ajdad wal aba asyarifah alladzina khussu bil istifa. Menunjukkan doa-doa tersebut bahwa sesungguhnya dari keturunannya masih ada orang-orang yang beriman. Enggak semuanya keluar daripada keimanan, tapi masih ada dari keturunan Nabi Ibrahim yang tidak menyembah berhala, yang menjalankan salat dengan sempurna, yang tetap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih pantas untuk mendapatkan itu enggak ada lagi kalau bukan garis keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mereka diberikan kekhususian pilihan, sebagaimana hadis-hadis yang pertama kita sampaikan dulu, innallaha astafa innallaha astafa innallaha astafa. Wa antaqala ilaihim nurun nubuwah wahidan ba'da wahidin. Berpindah cahaya kenabian dari satu tulang sulbi menuju rahim, dari rahim ke tulang sulbi, dari tulang sulbi menuju rahim, terus demikian. Fahum aula bi an yakunu humul ba'dul musyar ilaihim fi doa Ibrahim alaihissalam fil ayat sabiqah. Ya sudah jelaslah kalau dibilang pilihan, maka Nabi adalah pilihan,
Bani Hashim adalah pilihan, Kinana adalah pilihan, kemudian Ismail adalah pilihan, maka ya sudah, garis keturunan Nabi itulah yang lebih pantas untuk masuk dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qad dalla ma sabaqa min dalail ala imanihim wa hasbuka ma ra'au min dalail nubuwwatihi allati nuqilat anhum. Semuanya itu sudah telah berlalu daripada tanda-tanda bukti-bukti atas keimanan mereka, dan sudah cukup dari tanda-tanda kenabian mereka yang indah daripada diriwayatkan tentang mereka. Artinya semua yang masih dari jalur keturunan Nabi yang disebutkan oleh Nabi istifaiyahnya, pilihannya, kalau bukan mereka yang dimaksud dalam doanya Nabi Ibrahim, maka semestinya ya mereka itulah yang menjadi Nabi. Ini sudah kita bahas dulu di awal-awal, karena Nabi itulah yang dipilih. Dari Bani Hashim pun dipilih, dari Kinanah dipilih. Ya disitulah, garis itulah yang menjadi pilihan, sehingga itulah yang cocok untuk masuk dalam kategori doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Abul Hasan Al-Mawardi fi kitabihi A'lamin Nubuwah, Inna Allah astakhlasa rasulahu sallallahu alaihi wasallam min atyabil manakih wa hamahum min danasil fawahish wa naqalahu min aslabin tahira ila arhamin munazzahah. Abul Hasan Al-Mawardi mengatakan dalam kitabnya A'lamun Nubuwah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjernihkan Rasulnya, menjaga Rasulnya, sehingga muncul daripada pernikahan yang terbaik, dijaga daripada perbuatan-perbuatan zina, dipindah rohnya Nabi, daripada cahayanya Nabi, daripada sulbi yang suci menuju rahim yang dijaga. Wa qad qala Ibnu Abbas fi ta'wili qauli ta'ala wa taqallubaka fi sajidin, ay taqallubaka min aslabin tahirah min abin ba'da ab ila an ja'alaka nabiyya. Imam Ibnu Abbas telah mengatakan di dalam takwil ayat Al-Quran wa taqallubaka fi sajidin, yaitu maksudnya berfikirnya kamu tentang garis keturunan yang suci dari ayah ke ayah sampai turun kepada kamu, Allah jadikan kamu sebagai nabi. Fakana nurun nubuwah zahiran fi abaihi, cahaya kenabian itu nampak di wajah garis keturunan Nabi SAW. Bagaimana kita ceritakan seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada ayah Rasulullah SAW, karena melihat dari wajahnya ayah Rasulullah saat itu ada cahaya kenabian. Nah, disitulah, nah, kalau dari ayahnya ada, berarti dari Sayyidina Abdul Muthalib juga ada, dari ayahnya Sayyidina Abdul Muthalib juga ada, terus demikian. Summa lam yusyrikhu fi wiladatihi min abawaihi akhun wala ukhtun. Kemudian tidak menyekutuinya dalam kelahiran dari kedua orang tuanya, saudara laki ataupun perempuan. Artinya Nabi anak tunggal satu-satunya. Kenapa? Lintihai safwatihima, karena sudah berhenti di situ pilihannya. Sampai di ayahnya Nabi, sampai di impunannya Nabi, dipilihnya sampai di situ, sudah selesai, nggak ada setelahnya, nggak ada pilihan. Wa qusur nasabihima alaihi, agar juga terfokus nasab keduanya itu hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada dua, anaknya Abdullah dan Aminah, ada dua, Muhammad dan yang lain,
bisa diduga nanti ya yang lain itu nanti juga menjadi pilihan. Karena itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hikmah kenapa Nabi lahir tanpa saudara kandung. Mu'liyakuna mukhtasan binasabin ja'alahu Allahu lin-nubuwah ghayatan ja'alahu Allahu lin-nubuwati ghayatan, supaya Nabi itu menjadi spesial dengan nasab, karena dengan nasabnya, karena satu-satunya tunggal Allah jadikan puncak daripada kenabian. Walitafarrudihi nihayah, dan dari kesendiriannya sebagai ujung penghujung. Fayazulu anhu, sehingga hilang dari Nabi an yusyaraka fihi wa yumathala fihi, ya dibarengi, di perbandingan, dikasih perbandingan, nggak ada. Kalau ada saudaranya, oh gandengan, oh dukuran, nggak ada, sudah semuanya nggak ada. Falidzalika mata anhu abawahu fi sigharih. Karena itu pula meninggal kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil Nabi. Bahkan fa'amma abu famata wa hamlun fi batni ummihi syahrain. Adapun ayahnya Nabi meninggal saat Nabi dalam kandungan di perut ibunya 2 bulan. Wa amma ummuhu, adapun ibundanya Nabi famatat, meninggal wa huwa ibnu sitti sinin, di usia Nabi 6 tahun. Wa idza khabarta hala nasabihi wa arafta taharata maulidihi alimta annahu sulalatu aba'in kiram laisa fi aba'ihi mustarzilun wala maghmurun mustabdilun bal kulluhum sadatun qadah. Kalau kamu sudah mengenal bagaimana keadaan nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu kesucian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu mengetahui bahwa garis keturunan ayahnya Nabi adalah orang-orang yang mulia. Tidak ada di antara mereka adalah orang-orang rendah, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya bal kulluhum sadah qadah. Mereka adalah orang-orang tokoh, mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa syarafun nasabi wa taharatul maulidi min syurutin nubuwah. Kemuliaan nasab dan kesucian kelahiran itu termasuk syarat kenabian. Dimanapun Nabi, nggak boleh orang tuanya orang-orang rendahan. Apa itu? Insanun zakarun hurun salimun an munafirin tab'an wa antana atiab. Martabatnya rendahan, derajatnya rendahan, tidak ada. Semua Nabi adalah orang-orang dzu nasabin, orang-orang yang punya nasab. Apalagi awal-awal kenabian, awal-awal Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh, Nabi Lut keturunan Nabi Nuh, Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Jadi Nabi dari Nabi itu keturunan biasa. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanyai, ketika tanyai siapa orang yang mulia, Karim ibnu Karim ibnu Karim ibnu Karim, itu Yusuf ibn Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Jadi Nabi itu anaknya Nabi bin Nabi bin Nabi, ya, begitulah. Artinya semuanya para nabi itu dzunasab, semua para nabi dzunasab. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan nasabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga nasabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Hadrat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.